Baiklah, Mbak Mira, kita habis ini akan beralih ke berita lain juga yang ini juga Oke, Oh ya, ada tidak satu lagi. kalah mengguncang, Cengengkan ya? mencengangkan. Rebutan kamar mandi sampai akhirnya dibunuh salah satunya. Iya, Ini ada penghilangan Oke. nyawa. mind blowing. Ya teman-teman jangan sampai kayak gitu ya. Jangan, Enggak amit-amit. sih ya. Ini Apa yang gara-gara betul banget gara-gara itu apa ada di- rebut kamar mandinya, Kamira? Oke, mungkin kita dari kronologisnya dulu ya. Jadi Alright. pada hari Minggu tengah hari itu sekitar pukul 00.30 tuh polisi Mhm. setempat mendapat laporan dari warga bahwa ditemukan mayat seorang pemuda begitu di depan kios cuci mobil. Itu sekitar 00.30. Kemudian kepolisian mendatangi lokasi tersebut dan mendatangkan tim Inavis, juga kemudian memeriksa sejumlah saksi dan CCTV yang ada di sekitar lokasi gitu. Nah, kemudian baru besoknya ada update dari reporter kami jika pelaku kemudian menyerahkan diri. Ini pelakunya itu ternyata kenal dengan korban. Jadi kronologisnya mereka itu sedang minum minuman keras. Ya mungkin meminum minuman kerasnya itu bukan, ya itu terserah gitu ya sebenarnya. Terus sekiranya si pelaku ini hendak ke kamar mandi. Terus kemudian diselonong gitu loh sama korban. Ya sebenarnya bercandaan biasa antar teman. Cuman mungkin pelaku yang di bawah pengaruh minuman keras ini merasa tersinggung. Kemudian ketika korban keluar dari kamar mandi, itu ditarik kerahnya sama pelaku, kemudian ditusuk bagian perutnya. Kemudian setelah korban sempat terkapar, pelaku kemudian dan sempat berlari, bahkan ada yang bilang pelaku menunjukkan aksinya dan melanjutkan penganiayaannya hingga ada 10 kali tusukan di tubuh korban, yang menyebabkan kemudian korban tewas karena penganiayaan berat itu gitu. Nah, memang seperti yang tadi dikatakan bahwa pelaku dan korban pun memang dua-duanya berada di bawah pengaruh alkohol ya. Jadi mungkin tindakannya agak di luar nalar gitu karena memang sedang dalam pengaruh alkohol itu. Dan kemudian ketika setelah kejadian itu pelaku pulang ke rumahnya dan kemudian tidak lama kemudian menyerahkan diri ke kepolisian setempat. Oke. Antara pelaku dengan korban ini hubungannya adalah teman gitu ya, teman akrab gitu ya? Iya, mungkin teman nongkrong gitu kali ya. Jadi mereka memang lagi, itu kan malam minggu kan berarti kan ya. Lagi malam mingguan bareng, mungkin ngobrol bareng, nongkrong bareng, kemudian ada sajian minuman kerasnya juga gitu. Sebenarnya yang salah adalah perbuatannya sih, kenapa sampai sebrutal itu ya. Padahal kan kita anggap kayak receh banget dan itu bercandaan banget. Mungkin ini bisa jadi peringatan untuk kita semua bahwa berada di bawah pengaruh minuman keras itu harus dengan pengawasan yang sangat ketat itu agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya seperti ini. Bagaimana dengan respons, apakah sudah ada keterangan gitu dari pelaku? Kenapa bisa sampai melakukan tindakan tersebut? Apakah memang ada semacam emosi yang tersulut pada akhirnya gara-gara respons dari si korban, atau seperti apa sebenarnya, Kamira? Apakah udah ada keterangan dari pelaku? Nah, kita pasti memang sangat penasaran sama pemicunya ya, karena kan kayak bercandaan biasa kok bisa sampai sebrutal itu gitu. Nah, kebetulan untuk keterangan pelaku ini masih didalami oleh kepolisian terkait. Tapi sementara mungkin yang bisa diinfo adalah setelah menyerahkan diri itu, polisi selain menahan tersangka juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain pisau sepanjang 30 cm, terus pakaian pelaku dan korban, terus 4 botol arak Bali, serta barang-barang pribadi korban gitu. Jadi, nah dari situ juga kita udah lihat ya kalau senjata pembunuhannya juga ada. Jadi memang si pelaku ini mungkin merasa bersalah atau seperti apa, kemudian dia menyerahkan diri berikut dengan barang-barang bukti yang tadi aku sebutkan. Oke. Dan kenapa ada pisau, tiba-tiba ada pisau ya, lagi Iya, nongkrong. apalagi kalau misalnya ini mereka latar belakang pertemanannya ternyata ya teman nongkrong bareng, teman kok dekat bisa gitu sampai ya? ini pasti juga pada akhirnya ketika terlepas dari beliau si pelaku ini di bawah pengaruh alkohol, mestinya sih dia juga punya trauma juga kenapa sampai bisa melakukan itu ke temannya sendiri gitu. Apalagi sebetulnya juga akhirnya korban ini ditemukan juga dalam keadaan atau kondisi yang lukanya juga banyak gitu. Jadi it's not only one time, kayaknya ada dendam lain ya, pribadi atau mungkin ada sesuatu yang belum Dan keduanya masih muda lagi ya. Iya. 25 sama 26, pelaku umur 26, korban umur 25 gitu.
Ini baru, karena memang kembali lagi sebenarnya iya sih penasaran seperti Kak Edo bilang, cuman memang masih didalami karena baru juga kan kejadiannya. Pelaku sudah ditahan sih di Polres Malang dan masih didalami keterangannya gitu. Mungkin karena memang trauma juga, jadi keterangannya harus pelan-pelan digali supaya bisa mendapat secara utuh kenapa kemudian motifnya sampai kemudian bisa memicu pembunuhan ini gitu ya. Baik. Nanti kita nantikan informasi Update-nya terkait seperti pendalaman apa ya. kasus ini ya dari Detik Jatim, tentunya akan selalu diupdate. Tentu. Kita Oke. nantikan bersama. Baik, kalau begitu Mbak Mira terima kasih banyak sudah Terima kasih, Edo dan menyampaikan Eiza. segala sesuatu yang terjadi Benar. Jaga mental ya, Jawa Timur Kak Mira ya. di Jawa Karena Timur. berita-berita yang ditulis cukup memberikan tekanan sih untuk mental. Sabar Edo, kalau baca berita sabar Eiza. Ya. Benar. Terima kasih sekali lagi Kak Sehat Mira. selalu Mbak Mira. Salam buat teman-teman Detik Jatim. Selamat Terima sore. kasih ya, terima kasih. Selamat sore.